Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Herlina dengan NIM 121212038. Saya dari program studi akuntansi dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai audit kecurangan atau fraud. Untuk latar belakangnya, di sini dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat tercapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan pengendalian internal yang baik. Jika pengendalian internal lemah, maka kesalahan dan kecurangan akan sangat besar. Namun, jika pengendalian internal kuat, maka kesalahan dan kecurangan bisa diperkecil. Kesalahan dan kecurangan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti intentional error, unintentional error, collusion, employee dan management fraud, white collar crime, embezzlement, computer crime, dan lain-lain. Jika kesalahan dan kecurangan tidak segera ditangani, akan sangat merugikan perusahaan, bahkan menyebabkan bangkrutnya perusahaan. Salah satu unsur untuk bisa mengatasi kesalahan dan kecurangan tersebut adalah dengan adanya IAD, yaitu Internal Audit Department, yang tangguh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian error, collusion, dan fraud. Yang kedua, pendorong terjadinya tindakan fraud. Yang ketiga, jenis fraud dalam bisnis. Yang keempat, bentuk-bentuk fraud. Yang kelima, penyebab terjadinya kecurangan. Dan yang keenam, contoh kasus fraud. Definisi yang akan saya jelaskan di sini ada error, collusion, dan fraud. Error dibagi menjadi dua. Yang pertama, intentional error adalah kesalahan yang disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk window dressing dan check kiting. Kalau unintentional error adalah kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja atau manusiawi. Yang kedua, ada collusion. Collusion adalah kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut dan biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga. Yang ketiga, ada fraud. Fraud adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau orang-orang yang di dalam dan atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Hal yang mendorong seseorang melakukan fraud, menurut The Fraud Triangle, itu ada tiga, yaitu rationalization, opportunity, dan pressure. Di sini saya akan menjelaskan satu persatunya. Untuk pressure atau tekanan, penipuan bisa terjadi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah tekanan. Tekanan ini bisa berupa motivasi atau niat seseorang untuk melakukan kecurangan. Pemicunya sendiri bervariasi, bisa karena masalah keuangan pribadi atau target kerja yang tidak realistis hingga mengakibatkan karyawan terpaksa melanggar aturan demi mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada opportunity, yaitu peluang. Peluang ini bisa muncul ketika ada celah atau kelemahan dalam sistem pengawasan internal perusahaan. Misalnya saja, saat seorang karyawan melihat bahwa audit keuangan tidak dilakukan secara rutin, melihat kondisi seperti ini bisa saja ia memanfaatkannya untuk melakukan kecurangan. Semakin lemah pengawasan internal, semakin besar pula peluang melakukan kecurangan. Yang ketiga, ada rationalization atau pembenaran. Orang yang melakukan kecurangan biasanya merasa bahwa tindakannya itu tidak akan ketahuan orang lain. Bahkan, mereka akan mencari-cari alasan dan meyakinkan diri sendiri bahwa perbuatan itu tidak salah. Menurut teori Ghosn, ada 4 faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan fraud, yaitu greed, keserakahan, adalah suatu keinginan berlebihan untuk memiliki lebih dari apa yang kita butuhkan. Yang kedua, ada opportunity, kesempatan, yaitu situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, ada needs,
yaitu adanya desakan yang mengharuskan seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang melekat pada dirinya. Dan yang keempat, ada exposure, yaitu pengungkapan adalah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku yang tidak memberikan efek jera pelaku maupun orang lain. Di sini ada jenis fraud dalam bisnis. Yang pertama, pencurian data perusahaan. Kecurangan ini melibatkan akses ilegal pada data perusahaan yang kemudian dijual kepada pesaing atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, pemalsuan gaji. Dalam kasus ini, pegawai memanipulasi jam kerja untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dengan memalsukan nomor rekening atau bahkan menciptakan karyawan palsu untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, ada markup biaya penggantian, yaitu penipuan semacam ini biasanya dilakukan dengan meminta kwitansi kosong pada vendor, kemudian menuliskan jumlah biaya yang lebih tinggi daripada aslinya. Lalu yang keempat, ada penyalahgunaan aset perusahaan. Ini terjadi ketika karyawan menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan dari perusahaan. Yang kelima, ada memanipulasi atau pemalsuan laporan keuangan. Praktek kecurangan ini biasanya dilakukan dengan menghilangkan atau memalsukan laporan keuangan selama periode tertentu demi melancarkan tindak korupsi atau suap. Lalu ada bentuk-bentuk fraud. Yang pertama ada intentional misrepresentation, yaitu memberi saran bahwa sesuatu itu benar, padahal itu salah, oleh seorang yang mengetahui bahwa itu salah. Yang kedua ada negligent misrepresentation, yaitu pernyataan bahwa sesuatu itu salah oleh seorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa itu benar. Yang ketiga, membocorkan kepada pihak lain mengenai sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, misalnya memberikan inside information di pasar modal. Yang keempat, ada false promises, yaitu suatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut. Yang kelima, ada employee fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan seorang pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang keenam ada manajemen fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain, termasuk pemerintah. Misalnya, memanipulasi pajak, memanipulasi kredit bank, dan kontraktor yang menggunakan cost plus fee. Yang ketujuh ada organized fraud, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemalsuan kartu kredit, pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya, di mana si pelaksana akan mendapatkan bagian 10%. Yang kedelapan ada computer crime, yaitu kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer sehingga pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang kesembilan ada white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi kalangan atas, misalnya mafia tanah, paksaan secara halus untuk merger, dan lain-lain. Lalu ada penyebab terjadinya kecurangan. Yang pertama, adanya kelemahan pada pengendalian internal, seperti tidak adanya job description sehingga terjadi perangkapan tugas. Yang kedua, kurang baiknya sistem otorisasi, yaitu tidak berfungsinya bagian internal audit, kurangnya pegawai yang capable, dan yang terakhir, tidak adanya rotation of duties. Yang kedua, adanya conflict of interest dari pejabat perusahaan. Yang ketiga, perusahaan tidak memiliki kebijakan tertulis mengenai fair dealing. Yang keempat, adanya pegawai dan pejabat perusahaan yang tidak jujur. Yang kelima, tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada mereka yang melakukan kecurangan. Yang keenam, manajemen terlalu yakin bahwa orang kepercayaannya tidak mungkin berbuat curang, padahal justru sering terjadi bahwa orang kepercayaan tersebut yang melakukan kecurangan. Yang ketujuh, terlalu beratnya target yang ditentukan oleh top manajemen, sehingga manajer pelaksana cenderung untuk melaporkan hasil kerja yang lebih baik dari yang sebenarnya. Yang kedelapan, bonus yang didasarkan pada kinerja akan menggoda manajer pelaksana untuk melakukan window dressing pada laporan divisinya. Yang kesembilan, adanya manajer yang ambisinya terlalu besar sehingga sikut kiri kanan dan akan merugikan manajer lainnya. Lalu ada kasus fraud di pasar saham Indonesia. Yang pertama dari PT KAI.
Pada tahun 2006, PT KAI terbukti melakukan penipuan pada laporan keuangan perusahaan karena beberapa kesalahan yang dilakukan. Dalam laporannya, PT KAI mendapatkan laba 6,9 miliar rupiah dalam laporan tahun sebelumnya. Padahal ketika ditelusuri, perusahaan tersebut ternyata mengalami kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Yang kedua ada dari PT Garuda Indonesia. Pada laporan keuangan tahun 2018, Garuda mencatat laba bersih dengan nilai 239,4 juta US dollar atau 3,48 triliun rupiah. Laporan tersebut ternyata salah, dan ketika diperiksa oleh beberapa instansi pemerintah, ternyata maskapai penerbangan tersebut mengalami kerugian sebesar 175 juta US dollar atau setara dengan 2,53 triliun. Akibat hal tersebut, direksi dan dewan komisaris yang menandatangani laporan keuangan tersebut dikenakan sanksi membayar denda 100 juta secara tanggung renteng. Yang ketiga, dari PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Pada tahun 2015, audit BPK menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang Jiwasraya dan laporan aset investasi keuangan yang overstated dan kewajiban yang understated. Setelah pergantian direksi pada Mei 2018, direksi baru melaporkan adanya kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Hasil audit KAP atas keuangan Jiwasraya tahun 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatatkan laba 2,4 triliun rupiah menjadi 428 miliar. Yang keempat, dari PT Hanson International Tbk. Kasus Hanson diawali ketika ada pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh atas penjualan kafling siap bangun senilai gross 732 miliar rupiah di laporan keuangan periode 2016. Pengakuan tersebut menyebabkan terjadinya overstated laporan keuangan Desember 2016 dengan nilai mencapai 613 miliar rupiah. Oleh karenanya, OJK menjatuhkan sanksi kepada Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama dengan denda sebesar 5 miliar rupiah karena terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal. Kesimpulannya, setelah memahami jenis-jenis kecurangan, internal auditor perlu memahami secara tepat struktur pengendalian internal yang baik agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Menurut Coso, struktur pengendalian internal terdiri atas 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, standar pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Jika struktur internal kontrol sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksa kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dan struktur pengendalian internal agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.